saya hormati Profesor Mutia, Ibu Laura dari Banten, Ibu Luis dari IWAPI, dan Ibu ini dari APCI, ada Ibu Endah dari TV Institut, juga ibu-ibu yang lain, pelaku UMKM ya, mungkin ada tamu undangan juga. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Ya, dalam kondisi sekarang sehat itu segalanya, kalau nggak sehat segalanya nggak ada artinya gitu. Jadi itu saya sebetulnya bicaranya organisasinya atau fiktifnya gitu. Saya cerita dulu deh. Pada saat Ramadan sengaja, karena kebetulan saya kan pegang dua organisasi, APTRINDO, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Banten, yang kalau kita bicara bisnis udah mapan lah ya, karena minimal punya mobil 5 gitu kan, ada yang ratusan dan sebagainya. Sama HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Banten, kolaborasi buat Ramadan Festival. Salah satunya di Ramadan Festival inilah kita mencoba berbuat, walaupun mungkin tidak banyak, yaitu dengan salah satunya adalah takjil selama 22 hari, kurang lebih 15.000, dengan melibatkan UMKM 30-an lah ya. Harapan saya sebetulnya sih mudah-mudahan bisa menginspirasi organisasi yang lain. Kan organisasi di Banten itu banyak, atau pemerintah daerah yang lain, kan itu salah satu untuk membantu menolong UMKM khususnya pangan untuk survive. Ketika social distancing diterapkan, bukan tidak laku tapi tidak ada yang beli gitu kan. Itu permasalahan banyaknya karena kemarin kayak contoh di Jakarta dan sebagainya. Jadi mungkin saya bicara dari sisi peran organisasi ya, dalam hal sebagai jembatan, sebagai sarana untuk membantu para UMKM. HIPI sudah melakukan kerjasama dengan Bandara 3 Soekarno-Hatta, dan alhamdulillah kita sudah mengadakan pameran kurang lebih 30 hari, jujur tanpa ada dari pemerintah daerah, tetapi kita kerjasama sama Kementerian Perhubungan. Itu melibatkan UMKM, ada juga Serang, kemudian Tangerang juga. Jadi kita salah satu fungsinya adalah membuka akses market, membuka akses informasi, membuat terobosan-terobosan yang tentunya bagaimana agar kita dalam suasana kondisi pandemi ini kita sekreatif mungkin untuk memasarkan produk kita dengan cara-cara yang tidak biasa. Kalau yang konvensional udah jelas lah ya, marketnya ada gitu kan. Artinya marketnya dalam kondisi konvensional agak susah, maka tentu di sini yang kita perlukan adalah kreativitas. Kreativitas itu berarti dari semangat belajar. Itu. Saya sebetulnya sih membuat catatan tadi ya. Saya pikir mau pakai ini, tapi nggak apa-apa lah, nyontek gitu, supaya agak terarah dikit lah. Saya buka data, cuma kalau di Banten saya belum dapat datanya. Saya coba googling nggak dapat. Jadi kalau di UMKM di Indonesia itu jumlahnya 64,19 juta. Itu setara yang usahanya mikro, yang kecil sekali itu 99,92%. Jadi itu. Kemudian yang kena dampak COVID berapa? Yang kena dampak itu 82,9%. Jadi luar biasa besarnya. Saya pikir di Banten nggak beda jauh. Mungkin nggak beda jauh gitu kan. Maka pemerintah kan memberikan dana PN yang pemulihan ekonomi nasional yang tahun 2020 itu 112 triliun, tahun sekarang 2021 itu 121 triliun. Permasalahan kita ada akses nggak ke sana? Iya kan? Aksesnya siapa? Kalau hanya sekedar UMKM
itu susah. Barangkali perlu didorong oleh teman-teman dari organisasi ini, dari Tirta, dari IWAPI, dari APCI, untuk menanyakan itu, untuk membantu teman-teman anggota. Ini yang barangkali yang perlu kita lakukan sebagai jembatan. Kita juga IPI jujur aja sudah kerjasama dengan rest area tol lewat Astra Tol maupun Jasa Marga. Salah satunya apa? Membantu teman-teman UMKM. Itu juga salah satu yang maka kalau kita ada kolaborasi antara dunia pendidikan, universitas, IWAPI, kemudian IUPU, APCI, itu luar biasa gitu, akan lebih kuat lagi gitu. Itu ininya. Makanya sebetulnya masalah-masalah, mungkin saya berangkat dari permasalahan ya. Masalah di pandemi ini, jujur aja, salah satu adalah marketnya berkurang, bahkan habis. Ya kan, itu yang paling ini, apalagi yang jualan dan lain sebagainya. Kedua, permasalahan UMKM adalah UMKM yang ambeng-kabel, artinya untuk ukuran katakan super pinjam itu masih belum sesuai dengan katakanlah aturan yang ditetapkan oleh perbankan. Seringkali masalah itu jadi kendala gitu kan. Maka di HIPI saya buat HIPI Institute. Salah satunya tugasnya apa? Selain katakanlah memberi pembekalan secara soft skill, hard skill kita lakukan juga gitu kan. Ini menjadi penting karena apa? Kalau kita bicara bisnis itu nafas panjang, iya kan? Kalau kita bicara kerja, ya kita sekarang kerja, bulan depan udah dapat duit. Tapi kalau kita bicara bisnis, hari ini kita bisnis, bulan depan, bulannya lagi belum tentu kita untung. Ini yang barangkali kenapa perlu nafas panjang, sabarnya harus berlipat-lipat, karena orang usaha itu beda sama orang kerja. Ini nih yang barangkali ini. Kemudian tadi yang kita memang harus banyak ditingkatkan di UMKM itu kalau pengen menaik kelas. Selalu saya bilang bahwa ketika bisnis itu standarnya selalu kita naikkan. Kenapa kita naikkan? Karena kalau tanpa kita naikkan, kita hanya pemain biasa-biasa aja. Ini yang ini ya. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan salah satu UMKM itu aksesnya terbatas. Aksesibilitas ya, itu terbatas. Karena apa? Jaringan network yang tadi dikatakan ketua IWAPI itu sangat terbatas. Barangkali saya dengan dijembatani teman-teman dari organisasi ini mudah-mudahan jadi terbuka. Karena apa? Salah satu tujuan kita bisnis itu kan memasarkan sebanyak-banyaknya supaya kita untung. Ya kan? Tetapi terkadang di dalam diri kita itu ada keraguan, ada katakanlah kegalauan sehingga kita nggak berani untuk memasarkan lebih besar lagi gitu kan. Nah, masalah mental ini jadi PR juga bagi kita semua gitu kan. Karena berawal dari mental kita nggak bisa kemana-mana. Iya, makanya keberanian untuk memasarkan, untuk katakanlah menjalin kata ikut organisasi dan sebagainya harus diperlukan juga gitu kan. Jadi kita akses perbankan, barangkali kalau tadi sebutkan unbankable ya, bahwa bank masih belum percaya ke UMKM. Karena apa? Marketnya juga harus jelas, produknya harus jelas, hitungan secara finansialnya harus jelas. Ini juga salah satu PR juga yang harus dibenahi gitu kan. Kemudian kepercayaan dari supplier, dari mitra yang mensupport kita tuh terkadang rendah juga gitu kan. Ini juga harus dibenahi. Jadi banyak lah kalau kita bicara UMKM ya. Kemudian saya ingin menyebutkan di sini adalah tadi dikatakan seringkali kita pede dengan kemampuan kita tanpa kita upgrade dengan banyak belajar. Ini nih yang kelemahan kita di dunia usaha ya. Kebetulan saya usaha salah satunya, namun ada beberapa usaha logistik service ya, alhamdulillah di era pandemi kita nggak kena, bahkan naik kurang lebih 40% lah ya. Itu logistik ini. Kemudian availabilisasi optik juga kita stabil gitu kan, karena kita memang langsung kontrak dengan guru besar Jarum, BCA gitu kan. Ya relatif nggak ini, tapi semua itu kita nggak akan kita dapatkan semua kalau kita tidak punya semangat belajar.
Karena kita punya semangat belajar, input di kepala kita lebih banyak, sehingga akhirnya kita apa? Kita bisa fleksibel, adaptasi dengan kondisi apapun. Ini yang barangkali harus kita punya, semangat belajar dulu. Karena dengan semangat belajar, satu, kreativitas pasti akan timbul. Dengan kreativitas akan ada inovasi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan terobosan terhadap di era pandemi ini, gitu kan. Ini yang menurut saya harus dipunyai secara soft skill oleh semua pelaku UMKM. Jadi itu. Terus dan yang repot lagi, ada juga lagi UMKM itu biasanya belum. Disinilah kita, kalau kita pengen usaha harus ada ketegasan, bisa memisahkan antara kepentingan pribadi sama kepentingan usaha. Jangan kalau ibaratnya afan ahi lah ya, kantong kanan kantong kiri gitu kan. Nah ini barangkali harus keuangan juga kalau pengen besar ya. Terus bagaimana dengan di era pandemi ini gitu kan? Ya tentu ya saya minta kepada teman-teman asosiasi, organisasi ini untuk sama-sama buka akses itu. Jadi bukan hanya semata-mata dengan pemerintah daerah, tapi bagaimana kita menjalin dengan BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta untuk memakai produk kita. Ini yang barangkali harus digagas gitu kan. Jadi kalau ini tidak kita lakukan dalam rangka membuka akses, tetap kita akan kesulitan. Kemudian yang tadi udah sama-sama lah ya, selain katakanlah kerjasama dengan katakanlah bandara untuk pameran, karena kan kalau kita bisnis kita harus muncul terus, dagangan kita orang harus tahu gitu kan. Ya, bagaimana melakukan terobosan-terobosan ini ya, semuanya itu bisa kita dapatkan dengan punya semangat belajar tadi gitu kan. Itu ininya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kolaborasi di dalam berbisnis itu wajib. Kita nggak bisa hebat sendirian, jago sendirian, besar sendirian. Tapi ketika kita besar, berarti sekeliling kita harus besar. UMKM juga sama lah. Maka kenapa HIPI mencoba sekarang adalah memaksimalkan potensi yang terbentuk HIPI kabupaten kota. Karena untuk saling sharing produk apa yang bisa dijual di kecamatan di kota Cilegon bisa dijual di Kabupaten Serang. Kemudian produk apa yang bisa Kabupaten Serang dijual di Cilegon. Itu kolaborasi itu penting. Ini bahkan HIPI sudah katakanlah kerjasama ya, walaupun pembicaraan dengan HIPI ketua Provinsi Jatim yang memegang 27.000 UMKM, dekat banget sama Bu Heviva itu. Kenapa? Untuk saling sharing masalah market. Kalau kita bisa memasarkan produk dari Jatim ke sini, kemudian produk kita ke sana, kan luar biasa. Dua hal ini. Kalau dalam angkutan, saya biasa ada pengusaha Jatim ngangkut dari Jatim ke Cilegon, dari Cilegon kita angkutin, kita kasih muatan gitu kan. Kalau itu kita network itu kita buat, insya Allah kita akan survive lah minimal gitu kan. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, sekarang ini kan banyak stimulus, tapi saya yakin teman-teman UMKM banyak yang nggak tahu gitu kan. Ada keringanan pajak, ada pengurangan bunga gitu kan. Kemudian ada bantuan juga gitu kan, bahkan ada bantuan dari BUMN dan lain sebagainya, dana-dana CSR juga banyak, dan itu belum dikumpulkan. Dan yang berhak untuk melakukan itu adalah organisasi. Iya, tanpa kita perseorangan lemah. Tapi kalau kita bicara organisasi jelas buat siapa gitu kan. Itu buat UMKM. Itu ininya. Kemudian tadi dikatakan Bu Lilis masalah kemasan. Saya lebih cenderung adalah bagaimana UMKM itu adalah melakukan transformasi terus-menerus. Kalau bahasa bisnisnya restrukturisasi lah ya, kemasan
pengawasannya, proses bisnisnya, kemitraannya, marketnya, semua itu adalah satu kesatuan yang harus sama-sama kita punya pengetahuan di dalamnya gitu kan. Dan mungkin yang terakhir bahwa tadi dengan semangat belajar itu tadi kata saya pasti akan melahirkan tadi yang namanya adaptif ya, artinya fleksibel perusahaan. Nah barangkali kita juga harus berani juga ketika kondisi bisnis saat ini tidak memungkinkan kita untuk tumbuh kemudian mati, nggak ada salahnya kita mencoba bisnis yang lain. Tadi Bu Lili sorghum, iya kan? Contoh bisnis masker, teman saya dapat dari Kementerian UMKM kurang lebih 300.000 masker, ya kan? Kemudian dapat sanitizer juga, sampai akhirnya buat chemical sendiri, karena dia tadinya bisnisnya bukan itu gitu kan, tetapi di kuliner, tapi karena social distancing di Jakarta tutup, akibatnya apa? Dia berani dan luas untuk menghadapi, intinya gimana caranya dapat uang dan bisa survive, itu aja. Bahkan nanti kalau pamannya sudah kondisinya normal, itu tidak dibangun kembali. Kita perlu menyesuaikan dengan perubahan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan perubahan itulah yang akan menggilas kita. Itu. Dan yang paling ini adalah ketika kita tidak ikut perubahan, yang terjadi bisnis kita mati. Ini yang barangkali teman-teman UMKM harus punya semangat belajar ya. Salah satunya kolaborasi, harus punya akses, ya kan? Harus selalu mengevaluasi bisnisnya gitu kan. Tanpa itu kita nggak akan kemana-mana. Ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan, bahwa bisnis itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan katakanlah ibaratnya ketidakmungkinan ya. Jadi kadang penuh dengan katakanlah ledakan-ledakan ya, sehingga akhirnya kalau kita ini bisa ya copotlah jantung kita gitu kan. Karena untuk bisnis itu satu diperlukan nafas panjang, kesabaran berlipat. Yang pertama adalah kita bagaimana membekali diri kita dengan soft skill, tadi semangat belajar. Kedua hard skill, juga kolaborasi dengan yang lain dan sebagainya ya. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa menyesuaikan dengan kondisi krisis seperti apapun. Saya sudah mengalami krisis 98, 2008, kemudian beberapa krisis, alhamdulillah. Dan saya juga mulai dari UMKM Bu. Saya punya hobi industri maju, pertama kali di Serang Cilegon punya pengrajin 150-an lah, ibu-ibu berjalan itu 6 sampai 8 tahun, 10 tahunan lah ya. Tapi kalau kita berpikirnya hanya UMKM, yang terjadi kita kegajinya segitu. Makanya kenapa menaikkan standar UMKM kita agar menjadi besar gitu kan. Saya pikir itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tanya-tanya ya mangga gitu kan. Kemudian kita juga salah satunya IP Institute ya, rencana mau ada sertifikasi ya 500 itu, mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan kerjasama dengan UMKM. Kemudian juga salah satu kemarin punten saya ini mensiasati ketika social distancing, ya kan, kita mau ke pabrik nih nggak boleh, harus ini. Akhirnya apa, saya buat podcast. Tujuannya apa? Kita panggil para bos-bos itu sebetulnya sih untuk sharing lah ini. Nah ketika para bosnya, direktur utamanya kita omong kita ini, ya itulah bagian relationship yang kita bangun secara bisnis. Jadi itu bagian daripada bagaimana mendekatkan, karena kita salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dekat dengan customer. Ya, karena kita kemudian dekat, kemudian bagaimana kita memainkan customer yang sudah ada. Kemudian bagaimana kita mencari customer yang belum ada dan lain sebagainya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching this video. Don't forget to like and comment, and also don't forget to subscribe.